Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak? Semoga di hari ini, di hari yang pagi yang cerah ini kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan diberikan kesehatan kepada kita semua agar kita semua dapat mengikuti pelajaran dan kita mendapat pelajaran dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan pemahaman. Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam, kemudian akidah Islam, terus kemudian dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan akidah Islam, serta hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, hari ini kita akan membahas 4 materi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang akidah Islam. Pengertian dari akidah Islam itu sendiri, akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti tentang ikatan atau perjanjian. Maksudnya dari ikatan atau perjanjian itu seperti apa? Misalnya kita ikatan atau perjanjian itu kita tidak bisa kita tidak bisa mengingkari atau melepas begitu saja ikatan atau perjanjian itu sendiri. Kemudian secara istilah, akidah sendiri itu kepercayaan terhadap sesuatu. Misalnya kita percaya akan adanya ketuhanan. Nah, kepercayaan itu yang disebut dengan akidah. Dan kemudian konsep dari akidah itu sendiri yaitu ketuhanan, kan. Jadi dalam akidah ini semuanya, apapun perilaku kita itu sudah diatur oleh Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu sendiri yaitu suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil Allah dan Rasulnya. Misalnya yaitu dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu berbentuk firman Allah, dan kemudian Rasulnya itu berbentuk dengan hadis-hadis Nabi yang sudah banyak diriwayatkan oleh para ulama-ulama. Kemudian apa saja dasar-dasar akidah Islam? Dasar-dasar akidah Islam yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Kenapa kok bisa Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh umat Islam. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam tidak bisa mengubah atau mengingkari semua itu yang telah ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Seperti tentang keesaan Allah. Nah, tentang keesaan Allah itu kan sudah diatur dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, surat itu berbicara tentang bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu adalah Tuhan seluruh dan Tuhan dari seluruh umat manusia, dan Allah hanyalah tempat kita bergantung kepadanya. Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain, seperti itu.
Kemudian yang kedua yakni tentang hadis. Hadis yaitu berisi tentang segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi itu semua disebut hadis. Seperti itu. Jadi semua baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Allah, wahyu dari Allah, bukan sekedar perututan hawa nafsu saja. Jadi apa itu al-hadis ini yaitu apa ya, sumber dasar hukum kedua setelah Al-Quran, di mana dalam hadis ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, justru searah dengan Al-Quran. Jadi misalkan di Al-Quran tidak ada hukum yang tidak, misalnya di dalam Al-Quran tidak bertemu dengan apa yang kita cari, maka di hadis tersebut ada sesuatu yang dapat kita carikan, seperti itu. Eh, jadi antara Al-Quran dan hadis itu sejalan, tidak ada yang merugikan satu sama lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni tujuan dari akidah Islam. Tujuan dari akidah Islam itu sendiri ada 4, yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Sebelumnya tujuan dari akidah Islam itu sendiri yaitu pedoman bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim itu mempunyai pegangan tentang tujuan dari akidah Islam itu sendiri apa, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang benar, dan kita itu harus apa ya, pandai-pandai memilih sesuatu yang kita perbuat seperti apa ya, sesuatu yang kita perbuat agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan bagi orang lain itu sendiri. Jadi kita harus memilih semua apa yang kita lakukan itu dengan benar dan baik, seperti itu. Misalnya ada orang apa itu yang melakukan apa, menolong orang lain. Nah, kita itu jangan apa ya, kita itu jangan seperti apa ya, mengolok-olok lah. Kita itu harus membantu orang itu seperti apa ya, membantu orang itu seperti ya, membantu orang itu menolong agar lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Kita kan sejak lahir kan sudah apa itu, sudah beragama muslim. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa untuk dapat apa ya, memantapkan keyakinan kita tentang ketuhanan ini itu sendiri. Maka dari itu kita dari kecil sampai sekarang kan, atau dari kecil kan kita sudah diajari tentang Islam itu sendiri, seperti rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Kemudian dengan akidah Islam ini, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan dapat berkembang dengan benar. Jadi setelah kita mengetahui tentang iman kepada rukun iman, rukun Islam, nah itu nanti kita akan apa ya, kita akan dapat berkembang dengan benar, soalnya karena kita sudah mengetahui dasar dari apa Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, misalkan dari kecil kita tidak ada tuntunan tentang akidah, maka ada kemungkinan besar di apa, kedepannya itu apa itu adanya nanti misalnya ada kemusyrikan.
Ya, soalnya kan kita kan ada kan, soalnya kita kan kalau misalnya tidak ada apa itu, tidak dipupuk sejak kecil tentang apa itu akidah Islam dan sebagainya, maka nanti ketika besar akan mudah untuk, bisa dikatakan mudah untuk masuk ke dalam kemusyrikan. Soalnya kita tidak mempunyai landasan seperti itu, maka lebih baik sejak dini ini, sejak saat ini atau sejak kecil kita sudah memupuk diri kita, atau kita sudah mengetahui tentang dasar-dasar eh, Islam itu sendiri. Jadi insya Allah kemungkinan kedepannya kita tidak akan tersesat. Soalnya kita sudah mengetahui dari dasar-dasar Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Eh, nah ini sering terjadi di masyarakat, sering terjadi di apa ya, sering terjadi di daerah kita ya, adik-adik. Misalnya ada yang mengikuti apa itu, aliran, maksudnya menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, yaitu misalnya kita apa ya, seperti itu sekarang kan banyak itu seperti ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu. Nah itu jangan, lebih baik jangan diikuti ya adik-adik. Karena apa itu tidak baik. Kita belajar tentang apa yang kita pelajari selama ini, dan jangan mengikuti hal-hal yang kita tidak ketahui sama sekali, karena itu dapat menyesatkan atau dapat berujung tidak baik bagi kita sendiri, seperti itu. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih Islam itu sendiri, apa sih iman itu sendiri, dan apa sih ihsan itu sendiri? Pasti banyak yang bertanya-tanya tentang itu semua ya. eh Apa itu, ada 3 pokok unsur dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, eh, yaitu misalnya Islam, ihsan, dan iman. Sekarang kita bahas satu-satu. Sekarang kita akan membahas satu-satu antara Islam, iman, dan ihsan. Apakah Islam itu sendiri? Islam itu sendiri yaitu dari bahasa Arab yang apa itu? Yang dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, dan menyerahkan diri serta selamat. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan tunduk sepenuhnya terhadap kepada Allah, seperti apa ya, seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya menjalankan segala perintahnya seperti kita melakukan sholat, melakukan kebaikan, dan melakukan zakat seperti itu, dan lain-lain. eh, Pokoknya kita jangan diniatkan untuk pamer ya. Nah itu sendiri itu bisa disebut dengan Islam. Dan kalau misalnya kita itu sudah berusaha, misalnya kita mau ujian, kita sudah malam itu atau sebelumnya itu kita sudah belajar, kemudian besok kita ujian. Nah nanti itu pas ujian kita berserah diri kepada Allah. Misalnya yang kedua yakni iman. Iman yaitu dalam bahasa artinya percaya ya, sedangkan istilah dari iman itu sendiri yaitu eh, iman yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Eh, Seperti apa sih eh, membenarkan dengan hati? Membenarkan dengan hati seperti kita yakin kita ini adalah seorang apa itu,
seorang muslim. Misalnya ya semua orang muslim dan harus menjalankan semua apa yang seorang muslim biasa lakukan. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan ini misalnya itu dengan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang disebut dengan mengucapkan dengan lisan. Jadi kepercayaan itu tidak apa ya, tidak tidak hanya membenarkan dengan hati saja, menata hati, tapi juga diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Seperti apa? Seperti kita melakukan sholat, melakukan zakat, seperti itu yang disebut dengan iman. Nah, kemudian yang ketiga yakni ihsan. Ihsan itu berasal dari bahasa Arab yang dari awal dari kata ahsana yuhsinu ihsana yang berarti kebaikan. Kemudian secara istilah ihsan yaitu perbuatan baik dengan sebagai bentuk penghambatan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah dan sesama makhluk. Nah, di ihsan ini kita dituntut untuk selalu berbuat baik antara sesama manusia sama makhluk, misalnya kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada manusia, seperti itu. Misalnya kepada hewan, kita merawatnya seperti memberi makan, kemudian apa ya, memberi makan hewan tersebut dan tidak melantarkan hewan tersebut. Kemudian kemudian itu misalnya hewan. Nah, misalnya tumbuhan, kita merawat setiap hari, kita tidak lupa untuk menyiraminya. Misalnya kita menyirami bunga tersebut setiap sore ataupun pagi. Nah, kita selalu itu merawat bunga tersebut. Misalnya ada yang apa yang panjang kemudian dipotong batangnya. Kemudian misalnya sama manusia, kita itu saling menolong satu sama lain, tidak boleh tidak boleh pamrih gitu. Misalnya ada orang yang apa ya, orang yang kaya. Kita itu membantu orang kaya tersebut, sedangkan orang yang misalnya maaf ya, orangnya yang biasa-biasa, dia tidak mau membantu orang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus sama, entah itu kaya atau biasa-biasa saja, sederhana, kita harus membantu tersebut tanpa memandang derajat sama sekali. Kemudian itu berbuat baik kepada Allah, misalnya berbuat kepada Allah itu misalnya kita berzakat, menyantuni anak yatim, kemudian menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, itu dengan berbuat baik kepada Allah dan misalnya kan menjalankan semua perintahnya, seperti itu. Sekian materi dari Ibu kali ini. Untuk tugas kali ini yaitu apa itu? Untuk tugas kali ini yang Ibu berikan yaitu memberikan contoh dari Islam, iman, dan ihsan tadi. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.